Apakah semua ustadz cocokologi harus diingkari, Ustadz? Kalau cocokologinya memang cocok sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, nggak masalah. Tapi kalau cocokologinya itu dibuat-buat dan tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan penjelasan para ulama, wajib diingkari dan wajib ditolak. Contoh misalnya seperti yang saya sebutkan, Dajjal nanti kendaraannya UFO. Kita katakan loh, dalilnya mana? Oh kan disebutkan bahwa Dajjal itu berjalan seperti angin. Wah, berarti itu UFO itu. Kan cocokologinya aneh gitu loh. Dari sisi apa? Masalah-masalah gaib sudah saya sebutkan, akhi. Ini wajib ditetapkan oleh dalil yang sahih. Tidak boleh ditetapkan oleh kayaknya. Ya. Contoh misalnya Rasulullah sabda, "U'titul kanzain al-ahmar wal abyad." Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 pusaka, merah dan putih. Lalu dia berkata, maksudnya Indonesia. Karena Indonesia benderanya merah dan putih. Loh ini penafsiran dari siapa? Lah kan merah dan putih. Cocok-cocokan. Allahu a'lam. Yang jelas para ulama, merah dan putih itu jenis dari perhiasan dan yang lainnya. Tidak boleh kita tafsirkan sembarangan, ya akhwal Islam azan ya. Yang jelas Rasulullah mengabarkan bahwa Islam akan sampai ke timur dan barat. Berarti hadis itu menunjukkan Islam akan sampai Indonesia. Benar, sahih kalau itu. Saya belughu hadzal amr ma balaghal lailu wan nahar, kata Rasulullah. Urusan ini Islam akan sampai ke tempat yang sampai padanya siang dan malam. Iya. Salah seorang dai yang cukup populer mengatakan prediksi umur umat Islam apa sih ini? Dengan mengutip perkataan ulama di antaranya Ibnu Hajar berkata umur umat Islam sampai 1436 Hijriah. Imam Suyuti mengatakan 1477. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan 1500. Akhi, Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Apa kata Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya dua-duanya tidak tahu. Rasulullah nggak tahu, Jibril nggak tahu. Maka siapapun yang mengklaim bahwa kiamat akan terjadi tahun sekian-sekian, ini lebih pintar dari Rasulullah. Adapun penukilan dari ulama-ulama diragukan. Disebutkan dalam kitab Al-Wadu' fil Hadis, Dr. Umar bin Hasan Al-Fallatah mengatakan, semua hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam maudhu', palsu. Palsu ya akhi. Ya. Apa benar Imam Mahdi sudah lahir? Cuma belum memproklamirkan diri. Ya akhi, Rasulullah sudah memberitahukan kepada kita tentang Imam Mahdi. Bagaimana namanya, garis keturunannya, dan yang lainnya, dan tanda-tandanya. Ya. Di antaranya tandanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa bahwa Imam Mahdi yamla'ul ardo qiston kama muliat jauran. Akan memenuhi bumi ini dengan apa? Keadilan. Sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan apa? Kezoliman.
Adapun mengatakan oh Imam Mahdi sudah lahir, buktinya mana? Dalilnya mana? Iya. Kita katakan ini butuh bukti yang sangat akurat. Hanya sebatas oh namanya Muhammad, bapaknya kebetulan Abdullah. Ya belum tentu. Karena di zaman dulu pun juga banyak yang namanya Muhammad bin Abdullah yang merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Yang jelas sekali lagi akhi, ya, tidak boleh membahas masalah-masalah seperti ini sebatas dengan apa? Dicocok-cocokkan tanpa hujah, Katanya Dajjal itu sebenarnya Samiri. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa Dajjal itu Samiri? Ya. Secara dalil tidak ada dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sama sekali tidak ada akhwal Islam azan ya Allah ya. Ini hanya sebatas perkiraan. Sekali lagi tidak boleh ditetapkan dengan sebatas apa? Perkiraan, karena masalah gaib itu harus ditetapkan oleh apa? Dalil. Oh diperkirakan Dajjal itu Samiri. Ya. Bolehkah kita berlindung kepada Allah dari riya setiap saat? Nggak masalah. Ya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa astaghfiruka lima la a'lamu. Doa berlindung dari syirik. Khawatir kalau kita jatuh kepada syirik dan riya, kemudian kita minta kepada Allah. Kita baca setiap hari karena khawatir ibadah kita riya dan yang lainnya, silahkan, nggak apa-apa, bagus. Karena memang syirik itu merupakan perkara yang sangat berat di mata Allah Subhanahu wa taala ya akhi. Apakah ruqyah? Apa ini? Adakah riwayat atau dalil ciri-ciri Imam Mahdi, Ustadz? Akhal Islam, saya akan bawakan sedikit hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Hadis pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim. Nabi Sa'id, dari Abu Sa'id, dia berkata, Rasulullah SAW sabda, yakhruju fi akhir ummatil Mahdi. Akan keluar di akhir umatku, yaitu Al-Mahdi. Yasqihillahul ghaith. Allah akan menurunkan hujan. Ya. Tukhrijul ardu nabataha. Di zaman beliau, bumi akan mengeluarkan tumbuhannya. Wa yu'tal mal sihahan, dan harta akan dibagi-bagikan sangat banyak. Wa takthurul masyiyah, binatang ternak sangat menjadi banyak. Wa ta'dhumul ummah, dan umat Islam menjadi sangat besar. Ya'ishu sab'an aw thamaniyan, dan ia akan hidup di muka bumi ini 7 atau 8 tahun saja. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Nabi SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud, "Laulam yabqa minad dunya ila yaumun la tawwala Allahu dzalikal yaum hatta yab'atha fi rajulan minni min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at zulman wa jawran la tadhhabu aw la tanqadi dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi." Kalaulah tidak tersisa dari dunia kecuali 1 hari,
maka Allah akan panjangkan hari tersebut sampai Allah mengutus seorang laki-laki dari keluargaku, dari keturunanku. Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Itu Muhammad bin Abdullah. Dia akan memenuhi bumi ini dengan penuh keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Iya. Dan dari Ummu Salamah ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari anak Fatimah, dari keturunan Fatimah. Diriwayatkan Abu Daud. Dan dari Abu Sa'id, Rasulullah sabda, Al-Mahdi minni. Al-Mahdi itu dari keturunanku. Ajlal jabhah, aqnal anf. Ya. Ajlal jabhah, artinya dahinya lebar, hidungnya mancung. Yamla'ul ardha qistan wa adlan, akan memenuhi bumi dengan keadilan. Kama muliat jauran wa dhulman, sebagaimana bumi itu dipenuhi dengan kezaliman. Yamliku sab'as sinin, dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis selanjutnya hadis Abu Sa'id dan Jabir bin Abdullah, keduanya berkata, Rasulullah sabda, yakunu fi akhiriz zaman khalifatun yaksimul mala wala ya'udduhu. Akan ada di akhir zaman seorang khalifah, dia akan membagi harta dan tidak akan menghitung-hitungnya, saking banyaknya itu harta. Iya, itu di antara hadis-hadis yang sahih tentang Mahdi ya. Allahu a'lam. Setelah Imam Mahdi wafat, bumi akan hancur? Lah, kan masih ada Nabi Isa. Sebab Imam Mahdi ketika wafat akan dikuburkan oleh Nabi Isa. Iya. Kemudian Nabi Isa akan hidup di bumi selama 40 tahun. Setelah itu Nabi Isa akan meninggal, dikuburkan. Setelah Nabi Isa masih ada tanda-tanda hari kiamat besar. Keluarnya dabatun minal ard, yaitu keluarnya binatang melata dari dalam bumi. Demikian pula tanda hari kiamat besar yang lainnya, yaitu akan ditenggelamkannya 3 tempat di bumi ini, di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Dan disebutkan dalam hadis ya, bahwasanya sebelum hari kiamat ditegakkan, Allah akan kirimkan angin yang lembut dan akan mencabut nyawa setiap muslim. Jadi selama masih ada orang Islam di muka bumi, tidak akan hari kiamat. Orang Islam tidak akan merasakan hari kiamat. Rasulullah mengatakan, taqumus sa'a ala syiraril khalqi. Hari kiamat itu hanya terjadi untuk seburuk-buruknya makhluk. Ya. Dajjal nggak bisa masuk ke 4 tempat. Pasukannya bisa nggak Ustadz? Dajjalnya aja yang super hebat nggak bisa, gimana pasukannya? Ya. Bukankah Konstantinopel sudah ditaklukkan pada pimpinan Muhammad Al-Fatih? Iya. Dan kelak nanti akan dikuasai oleh orang kafir lagi. Karena Rasulullah mengabarkan sebelum Dajjal akan dikuasai Konstantinopel, itu isyarat bahwa Konstantinopel nanti akan jatuh lagi ke tangan orang kafir. Iya. Tamim mengatakan Dajjal itu tinggi. Loh, emang ada. Tapi Rasulullah mengatakan Dajjal pendek. Kayaknya saya nggak pernah nyebutin tadi
tinggi deh. Aku belum pernah melihat orang sebesar Dajjal. Yang namanya besar kan nggak harus tinggi, Mas. Nah ini tidur kayaknya nih yang... Benarkah Malhamah Kubro itu perangnya dengan senjata tradisional? Nggak tahu. Allahu a'lam. Saya tidak tahu, Pak. Memang disebutkan itu dengan kuda-kuda dan merupakan sebaik-baik pasukan umat Islam. Iya. Duluan mana Ustadz keluarnya? Dukhon dulu apa Dajjal Ustadz? Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan mana duluan. Apakah Dukhon dulu atau Dajjal dulu? Ya. Yang jelas pertama, sebelum Dajjal keluar Imam Mahdi duluan. Imam Mahdi baru kemudian kan terjadi apa kata Rasulullah? Makmurnya Baitul Maqdis. Makmurnya Baitul Maqdis tanda apa? Tadi kosongnya Madinah. Kosongnya Madinah tanda apa? Malhamah Kubro. Malhamah Kubro tanda apa? Dikuasainya Konstantinopel. Dikuasainya Konstantinopel tanda apa? Keluarnya Dajjal. Dalam hadis tersebut tidak disebutkan kedukhon oleh Rasulullah. Iya. Rasulullah tidak menyebutkan dukhon di situ. Apa yang terjadi kepada Dajjal ketika dibacakan 10 ayat Al-Kahfi? Bingung saya, Pak, ngejawab. Kepanasan apa gimana gitu maksudnya? Rasulullah hanya mengatakan siapa yang menghafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Artinya ketika kita bacakan dia terlindung. Adapun bagaimana Dajjalnya, apa kepanasan apa enggak usah ditanyain, Pak. Benarkah iblis itu namanya Azazil? Emang ada disebutkan dalam riwayat Israiliyat. Tapi riwayat Israiliyat itu tidak bisa dijadikan apa? Hujah. Anda pernah dengar bahwa Allah tidak menerima taubat ketika Dajjal sudah keluar di muka bumi ini karena ciri-ciri yang dikabarkan oleh hadis. Ya, memang ada riwayat yang sahih tentang itu. Bahwa apabila telah keluar 3 perkara kata Rasulullah maka tidak akan bermanfaat lagi keimanan. Ya, yang sebelumnya belum beriman. Di antaranya apa? Keluarnya Dajjal. Memang ada riwayat itu. Tapi bagaimana penafsiran para ulama saya belum baca. Ustadz, kalau Yajud dan Majud keluar, kita sembunyi di mana dong? Hah? Ada aja pertanyaannya ya. Kalau antum pengen selamat, antum pergi ke sana ke Bukit Tur. Karena disebutkan dalam hadis bahwa kaum muslimin akan dibawa oleh Nabi Isa kemana? Ke Bukit Tur. Berarti Ya'juj Ma'juj pun tidak akan memasuki Bukit Tur. Jadi kalau misalnya udah zaman Imam Mahdi, antum pindah ke sono. Ya. Ke Baitul Maqdis di sana. Karena di sana itu Masya Allah sumber kemakmuran nanti di sana, Pak. Sampai-sampai harta melimpah ruah. Sampai-sampai di sana tidak akan ada lagi apa? Orang miskin. Tidak ada yang mau menerima apa? Zakat. Ya. Nah, kalau kita pindah ke sono, ketika keluar Ya'juj dan Ma'juj, kita bersama Nabi Isa di sana. Ya, di Bukit Tur. Ya. Kitab apa yang antum
rekomendasikan untuk dibaca. Ada buku yang berjudul Sahih Asyratis Sa'ah. Sahih Asyratis Sa'ah. Sahih tanda-tanda hari kiamat. Nah, itu hanya dipilih hadis-hadis yang sahihnya saja. Ya. Silakan antum rujuk buku itu. Apa namanya? Sahih Asyratis Sa'ah, ditulis oleh Isam Musa Hadi. Ada juga kitab Asyratus Sa'ah. Tapi kalau yang sudah dipilah-pilih sahih atau tidaknya itu yang saya sebutkan tadi. Sahih Asyratis Sa'ah. Apakah lambang 3 jari segitiga mata satu salah satu lambang kedatangan Dajjal? Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya sama sekali. Kalau lambang Dajjal itu ya segitiga lah, 3 jari lah. Ya. Ini nggak ada dalilnya sama sekali, akhul Islam. Mana dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Allahu a'lam.